Malam ini aku terlibat perkelahian dengan pria yang telah membunuh Om Aldo. Padahal hampir saja aku menembaknya. Kamu bisa melihat kondisi aku kan? Padahal aku tadi berkelahi dengan seorang pembunuh. Tapi aku terlihat baik-baik saja. Aku hebat kan? Vanessa tiada henti-hentinya berbicara kepada Diego. Mungkin dia ingin membuat Diego terpukau dengan kemampuan bela dirinya. Padahal kemampuan bela diri Vanessa tidak seberapa bagi Diego. Saat dia sedang berkelahi dengan Vanessa, dia menganggap wanita itu sedang menggelitiknya. Hanya itu jawaban Diego. Vanessa sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang sedang dia ceritakan adalah suaminya sendiri. Saat ini mereka berdua sedang makan malam bersama, meskipun sudah larut malam. Sebenarnya aku juga sedikit kecewa. Rupanya selama ini aku salah menilai Om Aldo. Om Aldo tega sekali melakukan hal kecil terhadap para karyawan pabriknya. Mengapa ya aku harus bersahabat dengan pria kejam seperti itu? Diego tidak menanggapi perkataan Vanessa. Mungkin karena sebenarnya ayahnya Vanessa lah yang menjadi dalang utama atas kejahatan para sahabatnya. Hei, apa kamu mendengarkan semua cerita aku? Setidaknya walaupun sikapmu sangat menyebalkan, tapi jadilah pendengar yang baik. Vanessa sangat kesal sekali kepada Diego. Padahal dia sudah berbicara panjang lebar. Tapi Diego malah bersikap acuh dan tidak menanggapinya sama sekali. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Diego dengan nada datarnya. Vanessa hanya menghela nafas. Percuma saja berbicara panjang lebar dengan Diego. Dia merasa bahwa seolah-olah sedari tadi dia sedang berbicara dengan robot. Aku sangat ngantuk. Lebih baik kita tidur di kamar masing-masing ya. Diego berkata sambil pura-pura menguap. Malam ini Diego ingin bisa tidur dengan nyenyak. Karena selama Vanessa tidur di kamarnya, pria itu sangat tersiksa sekali, sehingga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setelah berkata seperti itu, Diego pun segera pergi tanpa ingin mendengarkan jawaban Vanessa. Oke. Aku juga tidak ingin terus tidur di kamar kamu lagi. Jawab Vanessa. Mungkin karena Vanessa merasa kini harus terbiasa dengan suasana rumah Diego, sehingga dia tidak perlu takut lagi untuk tidur sendirian. Kemudian wanita itu pun menggerutu. Padahal banyak sekali pria yang ingin menikahiku dan memimpikan ingin tidur bersama denganku. Aku lupa, dia kan pria homo. Makanya kayak alergi jika terus berdekatan denganku. Mungkin maksud Vanessa, banyak sekali pria yang ingin menjadi suaminya dan pastinya ingin tidur bersamanya dengan Vanessa. Tapi Diego malah sama sekali tidak bereaksi apa-apa ketika tidur bersama dengannya. Yang ada malah Diego selalu berpindah tidur di lantai, membuat Vanessa semakin yakin bahwa Diego memang pria homo. Diego yang sedang membuka pintu kamar, pria itu mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kamar. Ketika tidak sengaja mendengarkan kerutuan Vanessa yang mengira bahwa dia adalah seorang pria homo. Pria itu mendengus kesal, membalikkan badannya memandangi Vanessa yang sedang makan. Kamu bilang apa tadi? Homo? Vanessa yang sedang menikmati makan malamnya, dia menjadi gelagapan. Rupanya Diego telah mendengar kerutuannya itu. Mampus aku, apakah dia mendengar ucapanku? Kata hati Vanessa. Dia sangat merasa ngeri melihat bagaimana cara Diego menatapnya, seolah-olah ingin menerkamnya. Sementara itu malam ini Sean sedang berada di pelabuhan. Setelah melakukan transaksi narkotiku dengan seorang pengusaha dari negeri Jerman, setelah berziarah ke pemakaman Tuan Aldo, dia harus segera pergi ke pelabuhan untuk melakukan transaksi barang haram tersebut. Clan Black Hole itu adalah nama klan mafia milik Tuan Arthur, yang kini telah dipercayakan oleh Tuan Arthur kepada Sean untuk memimpin bisnis dunia bawah tanahnya itu. Tuan Arthur memang sangat mempercayai Sean, bahkan berencana ingin menjadikan Sean sebagai pemimpin perusahaan Murphy Group setelah dia pensiun nanti. Pantas saja jika Vanessa sangat merasa terasingkan, karena kini Tuan Arthur lebih menyayangi Sean dan selalu mengutamakan Sean.
Andai saja Tuan Arthur tahu bahwa saya bukanlah putra kandungnya, dia pasti sangat menyesali perbuatannya yang telah menyakiti putri kandungnya sendiri. Terima kasih Tuan Arnold, saya harap kerjasama kita akan terus berlanjut. Sean berkata seperti itu sambil berjabatan tangan dengan sang pengusaha dari Jerman yang bernama Arnold tersebut. Setelah menjual sebanyak 30 peti narkotiku kepada Arnold. Arnold pun segera menjawab pertanyaan Sean. Sama-sama Tuan Sean, tentu saja aku akan terus bekerja sama dengan Anda. Setelah berkata seperti itu, Arnold pun segera naik ke atas kapal yang ada di pelabuhan tersebut. Setelah selesai bertransaksi dengan Tuan Arnold, kini Sean pergi ke bar untuk bersenang-senang dengan seorang wanita. Kebetulan di sana ada Jerry. Sean dan Jerry memang sudah lama berteman. Sering, kedua pria itu sedang bersulang. Kemudian sama-sama menegak satu gelas loki minuman beralkohol tersebut, sambil dihimpit oleh dua orang wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam saja di kursi yang berbeda. Sebenarnya aku sangat merasa frustasi. Mengapa adikmu harus menikah dengan pria miskin itu? Aku sama sekali tidak percaya kalau dia lagi hamil. Aku mau cium dia saja langsung kena gampar. Curhat Jerry kepada sahabatnya itu. Kemudian, tangan Jerry bergerak masuk ke celana seorang wanita. Sean hanya menghela napas melihat kelakuan Jerry. Pria itu selalu dengan lantang sangat mencintai Vanessa, tapi hampir setiap malam selalu tidur dengan wanita lain. Jerry sama sekali tidak tahu bahwa Sean, orang yang telah melaporkan kepada Tuan Arthur bahwa Vanessa sudah memiliki pria lain, sehingga mengakibatkan Vanessa dan pria itu akhirnya menikah. Sean melakukannya agar hubungan Tuan Arthur dengan Vanessa semakin renggang dan harapannya telah terwujud. Kamu harus berusaha lebih keras lagi untuk membuat Vanessa dari pria miskin itu. Aku sangat mendukung kamu, ucap Sean. Justru dia sangat senang jika seandainya Vanessa terlibat skandal negatif, agar Tuan Arthur semakin kecewa kepada Vanessa karena telah memalukannya. Karena itulah bantu aku untuk bisa mendapatkan Vanessa, pinta Jerry sambil tangannya terus bergerak. Tentu saja, jawab Sean sambil menganggukkan kepalanya. Jerry sepertinya sudah tidak tahan. Dia segera berpamitan kepada Sean. Thanks, brother. Aku harap kita segera menjadi saudara ipar. Aku harus pesan kamar dulu ya. Jerry sangat percaya dengan Sean bahwa temannya itu bisa menjaga rahasianya, karena dia dan Sean memiliki hobi yang sama. Oke. Setelah Jerry pergi, Sean pun teringat dengan orang yang telah menembak Tuan Aldo. Sean sangat yakin bahwa orang yang menembak Tuan Aldo adalah seorang pembunuh yang profesional. Tapi mengapa dia malah membiarkan Vanessa hidup begitu saja? Vanessa bilang, di antara dia dan orang yang menembak Tuan Aldo telah terlibat perkelahian. Tapi mengapa Sean tidak melihat sedikit pun ada luka memar di tubuh Vanessa? Siapakah orang itu? Mengapa dia tidak ingin melukai Vanessa? Sean teringat dengan suaminya Vanessa. Bram bilang bahwa Diego sepertinya bukan sembarang orang. Pria itu memiliki keterampilan khusus saat sedang berkelahi, sangat terlatih. Sean sangat penasaran dengan latar belakang adik iparnya itu. Kemudian dia segera mengirim pesan kepada Bram. Bram, tolong kamu cari tahu tentang latar belakangnya Samuel. Sementara itu di kediaman milik Diego. Kamu bilang apa tadi? Homo? Diego sangat tidak terima dengan tuduhan Vanessa yang menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang pria homo. Vanessa yang sedang menikmati makan malamnya, dia menjadi gelagapan. Rupanya Diego telah mendengar kerutuannya itu. Mampus aku, apakah dia mendengar ucapanku? Kata hati Vanessa. Dia sangat merasa ngeri melihat bagaimana cara Diego menatapnya, seolah-olah ingin menerkamnya. Vanessa memutuskan untuk berbicara padanya saja. Toh dia sangat merasa yakin dengan kecurigaannya itu. Sebenarnya aku udah mengetahuinya ketika kita masih berada di hotel.
Padahal kamu melihat dengan jelas ketika handukku melorot kan? Saat itu aku benar-benar tidak memakai baju apapun, tapi kamu terlihat sangat datar dan tidak bereaksi apa-apa. Jadi kamu gak usah malu deh, aku akan menjaga rahasia kok. Diego mendengus kesal. Tentu saja dia sangat tidak terima dengan apa yang Vanessa tuduhkan. Padahal di Amerika sana banyak wanita yang ingin berkencan dengannya. Bahkan mereka dengan sesuka hati menawarkan tubuh mereka. Tapi Diego memang tidak tertarik untuk memiliki hubungan dengan wanita manapun. Hanya Vanessa satu-satunya wanita yang menganggapnya homo. Diego tidak habis pikir. Pria maco dan gagah seperti dirinya dikira pria homo oleh wanita di hadapannya itu. Aku bukan pria homo, aku. Vanessa malah memotong perkataan Diego sambil tertawa kecil. Wanita itu sedang mengakhiri makan malamnya. Sudahlah, kamu jujur aja sama aku, Sam. Makanya aku berani tidur di kamar kamu. Karena aku tahu aku akan merasa aman. Kamu gak mungkin macam-macam sama aku kan? Diego semakin merasa kesal setelah mendengarkan perkataan Vanessa. Wanita itu benar-benar menganggap dirinya homo, membuat Diego memandangi Vanessa dengan tatapan tajamnya. Vanessa sangat menyadari bahwa tubuh Diego memang sangat terlihat maco, tapi nyatanya di dunia ini memang ada beberapa pria maco yang berpacaran dengan sesama jenis.